Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priti. Di sini saya akan menjelaskan jurnal yang berkaitan dengan sistem waktu nyata, yaitu sistem alarm dan monitoring kebakaran rumah berbasis Nodem CU dengan komunikasi Android. Berikut latar belakangnya. Kasus kebakaran dapat terjadi di mana saja, baik di gedung-gedung, di perumahan. Salah satu cara mencegah kebakaran terjadi, kita perlukan pengamanan, di mana sistem pemadam kebakaran dapat mendeteksi adanya kebakaran dan menanggulanginya secara otomatis. Orang yang memiliki kesibukan di luar rumah seperti pebisnis dapat menggunakan Android untuk memonitoring rumahnya dari jarak jauh. Rumusan masalahnya, bagaimana basic kerja sensor suhu DHT11 serta Nodem CU pada alat pendeteksi kebakaran otomatis dengan notifikasi titik koordinat api melalui Short Message Service atau SMS. Nah, tujuan dari penelitian ini yang pertama, membuat sistem monitor kebakaran jarak jauh berbasis Android dengan IoT. Yang kedua, memberikan informasi kebakaran dapat diketahui dengan cepat. Dan yang ketiga, dapat menanggulangi kebakaran rumah berbasis Nodem CU dengan komunikasi Android. Lalu selanjutnya batasannya. Nah, sistem ini terintegrasi dengan Arduino dan selanjutnya menggunakan alarm atau buzzer. Terus menggunakan Nodem CU untuk memperoleh informasi notifikasi dan pemberitahuan. Selanjutnya yang terakhir alat SMS notifikasi menggunakan Android atau handphone. Manfaatnya, pertama, mencegah terjadinya kebakaran besar dan meluas. Yang kedua, aplikasi dapat memberikan informasi peringatan dini. Yang ketiga, memanfaatkan teknologi yang berkembang saat ini. Nah, selanjutnya ada metodologi penelitiannya. Yang pertama itu ada perancangan sistem. Nah, perancangan sistem ini ada terbagi menjadi dua, hardware dan software, di mana hardware membutuhkan ruangan lingkungan sistem untuk menerapkan sistem monitoring yang dimana perangkat kerasnya terdiri dari sensor suhu, modul relay, microcontroller, Arduino Uno, dan perangkat smartphone. Sedangkan untuk softwarenya itu meliputi proses pembacaan data real time dan data sensor, pengolahan data di microcontroller, pengiriman data ke web server, pengiriman data ke smartphone, dan pengiriman notifikasi ke smartphone. Nah, di sini merupakan flowchart-nya ya. Flowchart-nya di mana dari mulai langsung dia akan aplikasi akan monitoring kebakaran dari Android. Nah, setelah itu kita terdapat pilihan di mana jika modul Wi-Fi-nya aktif, maka dia akan mengaktifkan Nodem CU. Jika tidak, dia akan kembali monitoring. Nah, selanjutnya setelah Nodem CU aktif, dia akan membaca sensor suhu. Sensor suhu yang kita pakai ada DHT11. Nah, selanjutnya jika suhu dari kurang dari 42, maka dia akan aktif. Nah, kalau jika tidak, dia akan kembali untuk mengulang membaca, lalu mengaktifkan relay, terus mengirimkan notifikasi, lalu selesai. Nah, selanjutnya di sini ada line chart-nya di mana hasil data tersebut ini memiliki perbedaan pembacaan suhu. Nah, untuk menentukan kriterianya terdapat peningkatan suhu di atas 37 derajat Celcius, di mana dapat dikategorikan berbahaya oleh Nodem CU. Nah, kita dapat lihat dari gambar ini, di mana kalau dia berwarna merah ini, merah seperti merah bata, tidak terjadi kebakaran. Nah, merah itu terjadi kebakaran. Nah, di sini kita dapat lihat bahwa ada tanda hijau. Nah, ini banyak sekali tanda hijau. Tanda hijaunya tidak terjadi kebakaran ya. Nah, yang paling panjang ini warna hijau. Nah, berarti sedikit aman. Lalu warna merahnya juga lumayan nih, terjadi kebakaran nih, merah bata yang menandakan ini segi 4. Nah, sedangkan warna biru ini tidak terjadi kebakaran.
Nah, perangkat server ini dihidupkan akan menampilkan waktu sesuai dengan waktu terbaru. Oleh karena itu, waktu tidak perlu diatur. Ketika server menerima data, aplikasi Android akan menampilkan dari mana pesan tersebut disampaikan. Oke, selanjutnya, nah dari penelitian tadi ada blok diagramnya ya. Nah, di mana yang pertama itu sensor suhu. Dari sensor suhu DHT11, dia akan mengirimkan informasi ke node MCU. Setelah itu dia menggunakan ini namanya kontrolnya ya. Lalu dia akan kembali ke smartphone. Jika tidak, dia akan kembali ke proses pembacaannya. Nah, dari web server ini juga dia membutuhkan relay di mana ketika waktunya sudah dan pembacaannya sudah memenuhi kriteria yang tadi tersebut, maka dia akan mengirimkan ke server, lalu server akan mengirimkan ke smartphone. Oke, selanjutnya, nah kesimpulannya bahwa membuat sistem monitoring alarm yang berbasis wireless dengan jaringan WiFi, DHT berfungsi membaca suhu dengan satuan derajat Celcius, di mana tegangannya 5 volt ya. Jadi tegangan keluarannya di pengondisi sinyal oleh node CU. Nah, selanjutnya pada node CU akan mengirimkan data berkas yang diproses tadi ke web server dan mengirimkannya ke smartphone untuk menampilkan data monitoring yang telah diproses. Nah, sistem sensor suhu akan bekerja bila lebih besar dari 37 derajat Celcius dan Android akan memberikan peringatan atau pesan bahwa adanya kebakaran. Nah, suhu 42 derajat Celcius, maka mode relay akan bekerja dan menghidupkan pompa air untuk memadamkan api. Nah, sistem ini membutuhkan waktu kurang lebih dari 5 menit dari sistem yang dikembangkan sebelumnya, yang membutuhkan waktu lebih kurang 30 menit untuk menginformasikan ke pihak-pihak terkait dengan waktu yang cukup lama, mengakibatkan rumah habis terbakar karena informasi yang dikirim sangat lambat. Oke, sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan dari kata-kata yang disampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.